Glaukoma sering disebut sebagai pencuri penglihatan dan merupakan penyebab kebutaan terbanyak kedua di dunia. 4 dari 1.000 orang menjadi pengidap glaukoma. Apakah glaukoma bisa disembuhkan atau selalu berakhir dengan kebutaan? Daripada hanya menerka-nerka, yuk kita bahas di Terka Tanya Dr. Mika. Hai sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Lydia Nuradianti, dokter spesialis mata di Mitra Keluarga Pondok Chandra. Sebelumnya, kami sudah membuka kolom pertanyaan di Instagram Story @mitrakeluarga dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik mengenai glaukoma yang akan saya jawab. Yuk kita bahas satu persatu yuk. Pertanyaan pertama dari @nadia_ingirda88. Apa gejala dan penyebab glaukoma? Glaukoma disebut sebagai pencuri penglihatan. Jadi sebagian besar tanpa gejala. Penyebab glaukoma itu apa sih? Sebagian besar karena peningkatan tekanan intraokuler yang ada di dalam mata. Di dalam bola mata kita itu ada namanya aqueous humor. Dia akan berlebih dan cairan alami pada mata memiliki fungsi untuk membersihkan kotoran, menjaga bentuk, serta menyuplai nutrisi pada mata. Glaukoma muncul tanpa gejala, tapi berdasar anatomi bola mata ada 2 jenis glaukoma. Pertama, untuk yang sudut sempit. Pada sudut sempit ini, pasien akan merasa nyeri mendadak di belakang kepala, kabur, berair, disertai mual muntah. Yang kedua adalah sudut terbuka, dan ini lebih bahaya karena pasien tidak merasa kalau dia sedang menderita glaukoma. Pasien datang ke dokter mata saat penglihatannya menyempit. Karena glaukoma itu penyempitan lapangan pandang yang dimulai dari tepi, semakin lama semakin sempit sehingga pasien itu melihat seakan dari lubang kunci. Saat itulah dia datang ke dokter mata dan itu sudah akan terlambat. Pertanyaan berikutnya dari @hi_bulbulan. Apakah orang biasa tanpa penyakit diabetes bisa mengalami glaukoma? Selama ini kita menyangka penyakit diabetes adalah penyebab utama munculnya glaukoma. Namun ternyata diabetes tidak menyebabkan glaukoma secara langsung. Diabetes itu penyakit sistemik. Organ yang paling sering terserang adalah ginjal dan mata. Oleh karena itu, bisa terkait dengan glaukoma yang kita sebut sebagai glaukoma sekunder atau glaukoma neovaskuler. Hai sahabat Mika, jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mendapatkan info lebih banyak tentang kesehatan mata dan berbagai topik lainnya. Daripada hanya menerka-nerka, yuk kita bahas di Terka Tanya Dr. Mika. Pertanyaan berikutnya dari @vita.pepita. Makanan apa dok yang harus dihindari dan makanan apa yang bisa menyembuhkan penderita glaukoma? Sampai saat ini sudah dilakukan penelitian tentang hubungan antara jenis minuman, pola makan pasien terhadap glaukoma. Namun belum didapatkan kepastian makanan atau minuman apa yang mengakibatkan glaukoma secara langsung. Yang pasti, orang yang berisiko hingga 6 kali lipat kemungkinannya terkena glaukoma adalah jika keluarga kandung atau orang tua Anda ada yang menderita glaukoma. Segera periksakan mata Anda untuk mencegah kebutaan karena glaukoma. Pertanyaan berikutnya dari @veda.a. Apa saja dok pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita glaukoma? Pengobatan untuk penderita glaukoma sebetulnya yang paling awal dimulai dengan obat-obatan. Obat-obatannya bisa obat-obat tetes, bisa juga obat minum. Jika obat-obat sudah tidak bisa menurunkan tekanan bola mata pasien tersebut, maka dokter harus melakukan tindakan berikutnya, yaitu non-surgery atau surgery. Non-surgery itu apa sih dok? Non-surgery itu tindakan yang dilakukan dengan laser pada glaukoma. Kalau dengan laser tekanan bola mata masih tinggi, maka diperlukan tindakan operasi glaukoma.
di mana operasi glaukoma itu cuma sebentar loh, hanya 15-20 menit. Dan kemungkinan keberhasilannya sekitar 70-80%. Jadi kalian mau tunggu apa lagi? Jangan tunda untuk periksakan mata Anda apakah ada glaukoma atau tidak. Pertanyaan berikutnya dari @hazewas_e. Mengapa glaukoma bisa menyebabkan buta permanen? Seperti yang saya bahas tadi, kerusakan yang terjadi pada glaukoma itu kerusakan permanen. Oleh karena itu, yang paling penting adalah satu, deteksi dini pada pasien-pasien yang berisiko menderita glaukoma. Bila Anda mempunyai riwayat keluarga glaukoma, segera periksakan mata Anda ke dokter mata setempat. Dan pasien-pasien yang menggunakan kacamata minus tinggi, segera periksa ke dokter mata apakah Anda sudah mengalami glaukoma atau tidak. Jangan lupa, apabila Anda menggunakan obat-obatan steroid jangka lama, walaupun itu tetes pun akan mengakibatkan menderita glaukoma juga. Sahabat Mika, kita sudah sampai di akhir video. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mika tadi bisa terjawab ya. Jika sahabat Mika punya keluhan kesehatan dan berbagai pertanyaan tentang topik lainnya, silakan tulis di kolom komentar atau Instagram story @mitrakeluarga. Pertanyaan terpilih akan kita bahas di episode Terka berikutnya. Terima kasih, salam sehat. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.